Halo, Assalamualaikum, salam olahraga. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang latihan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem energi, yaitu aerob dan anaerob. Yang tentunya ini erat kaitannya untuk keberhasilan latihan. Untuk Anda yang belum subscribe, like, comment, and share pada video ini. Semoga bermanfaat. Sebelum menjelaskan sistem aerob dan anaerob, kita perlu tahu apa sih sistem energi tubuh. Pada dasarnya, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu olahraga dan lain-lain, selalu memerlukan energi untuk melakukan aktivitas fisik, terutama dalam olahraga yang menuntut dan mengeluarkan energi untuk bekerja, sehingga diperlukan ketersediaan secara khusus yang disimpan di dalam otot. Tubuh manusia bergerak memerlukan energi. Energi yang dihasilkan melalui sebuah sistem energi, yaitu sistem aerob dan anaerob. Penggolongan olahraga aerob dan olahraga anaerob pada hakikatnya berdasarkan bagaimana energi dihasilkan, diproduksi pada saat kita melakukan aktivitas fisik. Energi yang digunakan pada saat melakukan aktivitas di sel tubuh kita menggunakan energi yang bersumber dari ATP. ATP sendiri yaitu suatu zat yang ada di setiap sel tubuh kita. Faktanya, jumlah ATP sangat sedikit. ATP ini dipecah menjadi ADP plus pen organik plus energi. Energi inilah yang digunakan untuk aktivitas tubuh. Karena jumlah ATP yang sangat sedikit, makanya ATP harus dibikin ulang. Untuk membuat ulang ATP ada dua cara, yaitu aerob dan anaerob. Dengan kata lain, aerob menggunakan oksigen dan anaerob tanpa menggunakan oksigen. Setelah penjelasan tadi, secara singkat, pengantar sistem energi tubuh, baik sistem aerobik maupun sistem anaerob. Berikutnya akan dijelaskan poin penting dari sistem aerob dan sistem anaerob. Yang pertama ialah sistem aerobik. Sistem aerobik merupakan reaksi kimiawi yang memerlukan bantuan oksigen untuk menghasilkan ATP dan untuk pembakaran pada otot yang bersumber dari karbohidrat. Selain itu, untuk aktivitas yang lebih lama diperlukan lemak dan juga protein yang menghasilkan energi. Untuk kegiatan aerobik perlu setidaknya 3 menit dalam durasi. Aktivitas aerobik biasanya merupakan aktivitas olahraga dengan intensitas yang rendah sampai sedang yang dilakukan secara kontinu dalam waktu yang cukup lama. Contohnya seperti berjalan kaki, bersepeda, dan jogging, serta olahraga lainnya yang memerlukan waktu yang lama. Pada saat olahraga, kedua simpanan energi tubuh, yaitu simpanan karbohidrat serta simpanan lemak dalam bentuk trigliserida, akan memberikan kontribusi terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh. Namun bergantung terhadap intensitas olahraga yang dilakukan. Kedua simpanan energi ini dapat memberikan jumlah kontribusi yang berbeda untuk meregenerasi ATP. 3 simpanan energi akan digunakan dalam tubuh, yaitu simpanan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Di antara ketiganya, simpanan karbohidrat dan lemak merupakan energi utama saat berolahraga. Selanjutnya, sistem anaerobik. Sistem anaerobik merupakan reaksi kimiawi yang tidak memerlukan adanya bantuan oksigen.
Penggunaan sistem energi anaerobik ini saat melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi dengan cepat untuk kurang dari 3 menit. Salah satu alasan kegiatan anaerobik tidak dapat dilakukan untuk waktu yang lama adalah bahwa asam laktat menumpuk di otot. Contoh dari kegiatan atau jenis olahraga yang memiliki anaerobik dominan adalah sprint dan kegiatan atau gerakan yang dilakukan dengan cepat dalam waktu kurang dari 3 menit. Sistem anaerobik dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem anaerobik alaktik dan sistem anaerobik laktik. Yang pertama ada sistem anaerobik alaktik, merupakan sumber energi yang diperoleh dari pemecahan ATP dan PC yang tersedia dalam tubuh tanpa menimbulkan terbentuknya asam laktat. Proses pembentukan energi dalam sistem ini sangat cepat, namun hanya mampu menyediakan energi sangat sedikit untuk aktivitas yang sangat singkat. Yang kedua, ada sistem anaerobik laktik, yaitu sumber energi yang diperoleh melalui pemecahan glukosa darah dan glikogen otot lewat glikolisis anaerobik. Sistem ini menghasilkan energi juga menimbulkan terbentuknya asam laktat. Proses pembentukan energi dalam sistem ini berjalan cepat, digunakan untuk aktivitas yang singkat. Kedua sistem energi, sistem anaerobik ini disebut sama-sama tidak memerlukan bantuan oksigen selama dalam proses pemenuhan energi. Setelah proses pemenuhan energi berlangsung selama kira-kira 120 detik, maka asam laktat sudah tidak diproduksi menjadi sumber energi. Untuk itu, diperlukan oksigen untuk membantu proses membuat kembali asam laktat menjadi sumber energi kembali. Oksigen diperoleh melalui sistem pernafasan dengan menghirup udara. Oksigen yang masuk dalam sistem pernapasan digunakan untuk membantu memecahkan senyawa glikogen dan karbohidrat. Dengan adanya oksigen, maka pemecahan glikogen secara penuh menjadi karbon dioksida dan air yang akan menghasilkan ATP. Sumber energi utama di tubuh kita yaitu glukosa dan lemak. Jika kita butuh energi glukosa, dipecah dan dinamakan proses glikolisis atau pemecahan glukosa. Kejadian glukosa dipecah menjadi asam pirufat terjadi secara spontan, artinya tidak membutuhkan oksigen, sehingga proses tersebut dinamakan proses anaerobik. Bergantung pada kondisi sel tubuh kita, nasib asam pirufat jika tidak ada oksigen atau kurang oksigen, maka asam pirufat akan berhenti bereaksi kimianya dan berubah menjadi asam laktat. Proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat ini menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Pemecahan glikolisis anaerobik menghasilkan 2 ATP plus asam laktat. Dan jika tubuh kita cukup oksigen, asam pirufat akan masuk ke dalam organ sel mitokondria. Di dalam mitokondria, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA yang akan mengalami reaksi kimia yang sangat panjang. Dan reaksi ini ditemukan oleh Mr. Krebs. Oleh sebab itu, reaksi ini disebut siklus Krebs. Pada akhirnya, glukosa yang masuk ke dalam siklus Krebs akan menghasilkan 36 ATP plus CO2 plus H2O. Sekian penjelasan sistem energi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam olahraga.